Ini dari hamil sampai melahirkan, dimanja, disayang, dan itu 8 yang pakai baju oranye guys. Dan ini anaknya yang mau diabsorpsi sama majikannya yang perempuan itu, tapi si ibunya ini nggak mau menandatangani ya pengadopsian. Jadi anaknya itu ya gimana gitu loh, nggak ada keluarga negaranya. Di Indonesia keluarga majikan nggak mau, keluarga yang perempuan nggak mau, di sini juga nggak bisa ngapa-ngapain. Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rana di video kali ini ya. Ini itu kasusnya sama kayak Ani-Ani Gayung Lope, Ani-Ani Gayung Pink Lope gitu ya kan. Tapi ini versinya versi TKW Taiwan ya. Dia itu ada main sama majikannya sendiri dan dia sudah punya anak guys, punya anak ya. Dia di sini udah bener-bener dia anaknya dia, tetapi si mbaknya ini tidak mengakui kalau itu anaknya. Dan si mbaknya ini juga dia ada suami di Indonesia, tapi keluarga di Indonesia tidak mau mengakui anak itu. Jadi pokoknya dia nggak mau ya, keluarga di rumah itu dia nggak mau anak itu kan. Pas waktu dia hamil ini, itu katanya si majikan cewek ini memang manjain dia, maksudnya sayang banget sama dia, biar itu anaknya dikeluarin kayak gitu, biar diasuh sama majikan perempuannya ya. Terus setelah lahir itu pun kata si majikan cewek ini mau membantu mau membantu untuk mengadopsi si anaknya Mbak TKW ini ya. Mau mengadopsi anaknya Mbak TKW ini itu habis 100.000 ET katanya. Tapi si mbaknya ini tetap tidak mengakui sampai dibawa ke pengadilan ya, pengadilan Taiwan. Itu mbaknya juga nggak mau, padahal di situ udah ada tes DNA-nya dan itu sama gitu loh, bahwa itu anaknya dia. Malah dia itu menuduh si temennya yang mengupload video ini mengakui kalau itu si anaknya temennya. Ini masalahnya jadi rumit banget gitu loh. Karena apa? Itu orang Taiwan itu kan jarang banget ya, yaitu yang namanya cerai itu, karena dia orang itu nggak mau berbagi harta gitu loh guys. Dia nggak mau berbagi harta. Nah si majikan ceweknya ini juga dia itu nggak mau menceraikan suaminya, walaupun dia tahu kalau suaminya ini selingkuh sama PRT-nya gitu kan. Masalahnya itu memang benar-benar rumit. Tapi si majikan perempuan ini dia itu mau mengadopsi, dan sekarang itu anaknya udah gede guys. Dia itu pengen disekolahin gitu loh. Majikan si cewek ini mau mengadopsi anak itu, tetapi si ibunya anak ini dia nggak mau mengakui kalau itu anaknya. Rumit sekali ya Allah. Padahal dia itu tinggal mengakui aja loh, nggak usah mengasuhnya loh, tapi dia tetap nggak mau mengakui gitu loh. Sayang banget anaknya itu udah gede dan udah mau sekolah gitu guys, sampai di bawah pengadilan ya kan. Udah keluar surat DNA-nya bahwa dia adalah ibunya, tetapi si ibunya ini nggak mau menandatangani untuk diadopsi orang lain gitu loh. Dan itu juga nggak mau mengasuhnya juga. Lucunya, astagfirullahaladzim, aku malah jadi geram ya. Anaknya, dan ini udah dijaga sama pembantu yang ada di itu ya, yang ada di rumah majikannya sebelumnya itu. Tapi yang mbak ya yang ini aku juga nggak tahu dia kemana. Tapi anehnya itu kenapa dia itu berbuat seperti itu loh. Dia malah mempersulit anaknya itu loh, dibawa pulang. Orang yang di Indonesia itu nggak mau ya kan, karena di Indonesia dia juga ada suaminya ya kan, diurus di sini, diadopsi sama majikan perempuannya, dia juga tetap nggak mau. Aku juga makin heran gitu loh, makin gedek aja. Ini gimana itu perempuan ini udah salah tapi malah mempersulit anaknya. Ya Allah mbak, tinggal ini aja ya kan. Dan ini dia juga bilang katanya kalau dia itu sudah mengaku janda, padahal di Indonesia itu ada suaminya. Karena di sini nggak diperlihatkan mukanya aku juga. Dan ini di bagian di sini itu adalah majikan perempuannya ya, majikan perempuannya, dan ini yang melahirkan. Tapi dia itu bener-bener dia nggak mau mengakunya guys.
anaknya itu dikasihkan sama majikannya yang mengasuh, tetapi dia itu nggak mau menandatangani biar diasuh sama majikan perempuannya. Astagfirullah, aku juga di sini makin bingung, ada orang kayak gini ya. Dia itu memang udah salah, tapi ya jangan dipersulit gitu loh anaknya, main buang aja gitu, nggak mempertanggungjawabkan. Padahal si majikan ini, istrinya yang dia selingkuhin itu, dia mau loh mengasuh anakmu loh mbak. Dia mau mengasuh anakmu, tetapi nggak mau mempersulit ya, nggak mau apa namanya, mendatangi nih biar diasuh gitu loh anaknya. Aduh, aku tapi makan rumit. Tapi ada loh orang kayak gitu ya. Jadi di sini tuh tujuannya itu apa gitu, biar jadi nyonya sipit gitu ya kan. Masalahnya tuh nggak gimana kalau kalian itu mau bercinta sama siapapun, aku juga nggak bakalan ikut-ikutan gitu loh. Tapi aku cuman kesel aja loh, itu anaknya itu loh sampai nggak diperhatikan, main buang-buang aja, padahal udah bener-bener diadopsi sama si majikannya ya, untuk mau disekolahkan. Nah ini udah gede kayak gini, gimana mau sekolahinnya karena nggak ada tanda tangan ibunya untuk diadopsi sama majikannya. Repot kan, nggak habis pikir juga ini gimana solusinya juga nggak ngerti. Sampai dibawa pengadilan itu si mbaknya tetap diam guys, dia nggak mau mengakui, padahal surat DNA-nya sudah keluar bahwa itu bener-bener anaknya. Nah, repot kan, ada orang kayak gitu, ada. Makin sini tuh orang-orang tuh makin aneh ya, zaman akhir tuh orang-orang tuh makin aneh, makin kayak seenaknya aja. Bisa-bisanya dia itu bikin sama majikannya, tetapi anaknya nggak diurus, padahal udah bener-bener itu anaknya mau diasuh ya, mau diasuh sama si pihak si lakinya ini. Perempuannya, majikannya perempuan juga dia udah legowo gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia mungkin udah dicapik-capik itu mukanya, udah habis kau. Ini loh udah diasuh ya kan, udah diasuh anaknya, udah dianggap anaknya sendiri, tapi tinggal tanda tangan untuk diasumsi sama majikannya, dia tetap nggak mau gitu loh. Nggak habis pikir, ya Allah, ini ada orang seperti itu. Ada pusing sendiri, apalagi aku lihat komennya ini, nggak tahu deh itu orang mana, sulit sekali untuk menerangkan gitu loh guys. Aku juga tadinya awalnya itu ya sangat-sangat sulit untuk mencerna apa yang diceritakannya ini. Dari hamil sampai melahirkan ia dimanja sayang-sayang bagi ratu sama istri majikan. Udah bener ya, walaupun merusak rumah tangganya sendiri ya. Diedung ngurus surat adopsi habis 100.000 NT, tetap tidak mengakui melahirkan anak. Anak dipersulit anak sendiri. Kamu sudah mempersulit anak sendiri. Oke, kamu yang melahirkan tidak mengakui dan mempersulit warga negara, tapi kamu tuduh aku yang melahirkan, kamu yang buang kabur, ngaku janda sama bapak bayi juga istri sahnya. Itu pas waktu di sono, waktu kerja itu dia itu ngakunya janda, gak ada suaminya. Nah tetapi si majikannya ini mungkin ya fine aja karena di Indonesia gak ada suaminya, makanya dia mau selingkuh sama dia kan. Nah udah anaknya udah jebrot keluar, nah ternyata dia itu ada suami di Indonesia, makanya keluarga di Indonesia itu nggak mau mengakui, nggak mau mengasuh anak yang dia lahirkan sama majikannya itu. Nah gitu. Nah itu udah diikhlaskan mungkin sama si majikan cewek ya kan, karena si majikan cewek ini nggak mau nggak mau pisah sama si lakinya ini, dia mau mengadopsi, tapi mbaknya malah mempersulit. Walau pusing dah. Ya udahlah, kita tinggal menonton aja, nggak tahu kedepannya gimana. Ini si anak juga kasihan banget, nggak bisa untuk sekolah. Kita aja guys. Baby, we both know this is not a time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day we will find out the rain. Violins playing and the angels crying. When the stars are aligning, I'll be there. No, I don't care about the love, 'cause all is still love. And all I care about is supermoon. It's stuck on me like a supermoon. No, I don't care about the time. I want the fire and parade, just to get closer to you. It's stuck on me like a supermoon.
Made it out alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from my coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I put up a fight, taking all my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? You should spend the night, catch me on your ceiling. That's your prize, that's your prize. Well, you got me thinking she's so cool. Kicking back on your couch, making ice from across the room.